Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Isman Hardi sebagai terapis Nabawada Tala Raksa Jasad. Kembali lagi bersama di channel kita, channel yang sangat luar biasa. Ada edukasi, ada sebuah materi yang sangat kita nanti-nantikan rekan-rekan, agar kita tahu beberapa hal tentang masalah yang ada di kehidupan kita. Oke. Di channel-channel sebelumnya atau di video-video sebelumnya, saya memaparkan sebuah materi tentang adanya pola tidur, adanya pola pikir, dan pola minum. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang namanya pola makan. Apa itu pola makan? Pola makan adalah bagian dari akar masalah. Di dalam konsep Nabawada Tala, pola makan itu sangat penting. Pola makan dibagi menjadi 3J. Yang saya ketahui itu 3J. Apa? Dari segi jam, jenis, dan jumlah. Di zaman sekarang tidak mungkin orang-orang itu tidak makan. Semua orang pasti bisa makan. Tapi kenapa banyak orang yang makannya tercukupi, tapi terganggu lambungnya, tapi terganggu masalah sistem pencernaannya? Ada apa? Karena di konteks pola makan itu adalah 3. 1 jam, tadi jam. Mungkin seseorang makannya tercukupi, bisa sampai 3 sampai beberapa kali, tapi waktunya tidak tepat. Nah, di dalam konteks Nabawada Tala, jam makan itu ada jam pagi, siang, dan malam. Untuk pagi, guru kita mengajarkan bagaimana kita harus mengisi makanan di jam 3:30 atau jam 3.30 sampai jam 7 pagi. Kenapa hal demikian? Dikarenakan sel protoplasma yang ada di lambung itu bisa membuka. Jadi muka kita. Jadi ketika itu membuka, si nutrisi yang ada di makanan itu jadi masuk. Berapa persen? 80%. Yang 20%-nya itu sebagian dari sisa zat kotoran atau racun yang sering disebut sisa-sisa metabolis. Nah, kalau misal tidak tepat waktu nih kita makan, atau kita makan sebelum jam 3:30, kita makan atau jam 8 pagi baru sarapan, itu biasanya kebalik. Sel tadinya yang 80% membukanya 20%. Yang sisanya itu 80% sisa-sisa zat makanan. Sehingga kalau misalkan kita tidak tepat makannya, biasanya itu lambung kita sakit. Adanya asam lambung, adanya GERD, adanya tukak lambung, dan bagian-bagian masalah lain. Maka dari itu kita dianjurkan makan pagi sebelum jam 4 atau maksimalnya jam 7 supaya itu. Jadi khusus nih rekan-rekan yang terganggu masalah lambungnya, supaya disarankan itu makan pagi lebih awal atau pagi. Kalau lebih bagusnya kita di sini ada sebuah nutrisi yang namanya avoder. Itu lebih bagus sebelum makan kita isi dulu nih dengan avoder, supaya lambungnya pas ada makan tidak kaget gitu. Itu lebih dianjurkan sebelum makan. Jadi itu makan situ sarapan pagi jam 3:30 sampai jam 7. Lanjut ada jam siang. Jam siang itu dilakukan jam 11 siang atau jam 11 siang sampai jam 1 siang atau jam 13.30. Fungsinya apa rekan-rekan?
fungsinya itu buat mengatur atau menseimbangkan antara energi pagi dan siang, diseimbangkan untuk menuju energi ke sore hari atau ke malam. Itu tugasnya sarapan atau bukan atau makan siang, itu tugasnya buat balancing. Oke, kita lanjut jam 5 sampai jam 7 malam. Kita ada dua hal rekan-rekan. Kalau kita mau kecil badan atau relax atau diet, sangat dianjurkan jam 5 sudah selesai makan besar. Kita tidak boleh lagi makan yang besar di sebelum tidur atau lewat dari jam 7, karena organ sistem pencernaan itu mungkin sudah rileks jam segitu. Jadi ketika yang mau orang-orang diet nih, kita dianjurkan jam 5 sore udah stop makanan. Kalau misalkan yang mau berisi itu dianjurkan jam 7 malam. Makanya ada sebuah hal, ketika kita buka puasa itu sangat dianjurkan lebih awal. Itu dari segi jam. Terus dari segi jenis. Jenis makanan itu bukan berarti jenis kita itu ayam, gitu, terus tahu atau tempe. Tapi jenis yang sangat dianjurkan itu dari 4 rasa yang ada di dalam tubuh kita itu tercukupi. Kalau kita suka manis, jangan terlalu manis-manis terus gitu. Seminggu kita manis, itu biasanya terganggunya organ lambung. Kalau suka pahit, jangan pahit-pahit terus, kita lalapan terus, itu juga tidak boleh. Bagaimana caranya? Yaitu harus seimbang. Harus seimbang. Jadi antara manis, antara pahit, antara asam atau asin itu harus seimbang semuanya. Supaya apa? Supaya terjadinya keseimbangan tubuh. Terlalu banyak manis, kita terganggunya lambung, terlalu banyak pahit, kita jantungnya juga bisa terganggu. Terlalu banyak asin, ginjal juga bisa terganggu, dan terlalu banyak asam itu bisa mengganggu namanya organ liver kita. Jadi kita disarankan nih jenis-jenis makanannya, kita jangan bauan, atau cek Sunda nama naon wae sok laun lalap jeung asina gitu. Tapi ulah pokok gitu tah, karena nu amis-amis ulah pokok, nu resep amis ulah kanu payet wae meureunnan kitu pokona mah. Terus ada segi jenis atau jumlah yang kita ketahui. Kalau misalkan rekan-rekan penderita lambung itu dianjurkan sedikit-sedikit tapi sering, bukan beberapa jenis atau beberapa lama kita makan, atau beberapa hal kita makan, atau berapa banyak kita makan, tapi kita harus seimbang. Dan sangat disarankan mengunyahnya itu harus 7 sampai 15 kali kunyahan. Agar apa? Agar sel atau enzim dan koenzim kita keluar, supaya tidak mengganggu lagi sistem pencernaan yang ada di dalam atau lambung kita, supaya kita aman dan sejahtera. Nah, itu yang mungkin sangat bermanfaat bagi diri saya, mungkin bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang bisa mendengarkan video ini. Itu pemaparan singkat dari saya pribadi. Mohon maaf bila mana ada kesalahan, mohon maaf bila ada kekurangan. Untuk lebih penasaran lagi, kita gabung di terapi Nabawa Datala Raksa Jasad. Pokoknya mah hayu ka dieu urang diajar.